Diam aja kau di situ, diam dulu, diam, diam. Ada. Saya di dalam komunitas Jangan dulu bicara COVID. Ketua lagi bertausiah. Si Babe lagi live, Mama Sanggul? Hah? Lah, Zoom itu acara dia. Oh, si Babe nge-live tuh. Sore. Hah? Apa itu yang acara di GBI apa itu? Ya lagi Pak Babe. ya lagi ngisi khotbah di acara GBI. Oh, gitu. Nggak apa-apa di live kan sebentar. Gimana? Setuju? Oh, enggak ya. Ini kan bukan room apologet ya. Iya, betul. Oh, Babe lagi khotbah. Iya, iya. Thank you. Nah, itu lihat teman-teman. Tapi, lihat teman-teman ya. Di saat beliau masuk ke herder, teman-teman, dia tanggalkan kependetaannya, dia tanggalkan. Dia jadi herder yang benar ke sini, Pak Pute. Mantap kan? Itu loh, teman-teman ya. Jadi nanti tadi ada yang bertanya tentang partai baru katanya ya. Ini adalah partai yang lama sebenarnya ya, Parkindo teman-teman ya. Partai Kristen Indonesia teman-teman ya. Jadi nanti kalian untuk di pemilu ke depan teman-teman mohon didukung teman-teman ya. Supaya nanti kalian ada kursi yang menampung keluh kesah minoritas yang ada di Indonesia teman-teman ya. Jadi nanti itu harus didukung teman-teman ya. Gitu. Jadi sekarang ini teman-teman, Tuhan sudah membukakan secara jelas ya, siapa sebenarnya mereka ini teman-teman. Jadi apa yang sudah digaungkan oleh herder berbulan-bulan teman-teman ya, yang sudah kami gaungkan di sini teman-teman, kami bukan omong kosong teman-teman. Ya, satu persatu ya dibukakan. Si Aprida Magdalena Lumbang Gaol ya, si Huda Jalang ini ya, ternyata pihak dari ortodok langsung berkontak dengan Reda Marbun ya. Jadi makanya gue sudah bilang ya, karena begini, tidak mungkin ya, misalnya ini kan saya kan HKBP kan, saya HKBP nah, ya. Misalnya nih saya dari jemaat HKBP teman-teman ya, saya misalnya dari jemaat HKBP. Kalau saya seperti perlakuan si Agatal ini teman-teman, si Agatal Peler mau ini teman-teman ya, si Huda Jalang ini, coba misalnya nih, apakah bisa saya menghandle semua pihak HKBP, petinggi-petinggi HKBP untuk menutup-nutupi siapa saya teman-teman? Gak mungkin teman-teman. Mereka akan speak up dan mereka akan shock dan mereka akan panik di saat ada orang yang menelusuri Reda Marbun terhadap pihak HKBP. Gak mungkin mereka diam. Mereka pasti justru mereka pasti mencari tahu. Ya, pasti. Emang kenapa dengan jemaat saya Reda Marbun? Ya. Masuk akal nggak teman-teman? Ya. Jadi ya, makanya sebelum kalian itu bersundal ya, makanya tinggalkan apologet kalian itu. Kalau kalian mau mandi lumpur, mau apa PKPK, tinggalkan Alkitab. Jangan kalian bahas Alkitab kami. Gak setuju kami. Ya. Ipen si RK sudah selingkuh ya. Ipen si RK sudah ketahuan ya, sudah kejebak dengan istri sahnya ya. Kok istri kandung ku bilang ya. Ipen itu udah terungkap saat ini teman-teman. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Apakah dia minta maaf? Tidak teman-teman, dengan itu dia masih membela diri walaupun dia bilang di akhirnya ya kalau begini begono ya nanti ya saya minta maaf aja nggak apa-apa. Itu kan beda teman-teman. Itu nggak jujur itu teman-teman ya, nggak jujur. Beberapa hari yang lalu teman-teman dia kan ada si Elia Miron kan di sana ya kan, tentang inilah belajar tentang kekristenan ya kan. Itu baju yang sama dipakai kemarin itu saat digerebek kemarin itu baju yang sama. Astaga. Ya?
putra. Lah, tapi lihatlah, apakah dia menyadari itu, teman-teman? Demi apa, teman-teman? Supaya orang-orang Kristen yang tolol, yang botol, yang goblok nanti percaya terus omongan dia, sehingga dia masih bisa mengemis di TikTok. Ya kalau baju sama ya kolor pun ya pasti sama lah, teman-teman. Ya, itulah tadi kan tadi udah ditunjukin foto tadi, teman-teman, dalam kamar itu. Karena kan kemarin istrinya itu kan jujur kan, dia bilang, saya menggunakan jasa Intel. Jadi 2 hari, udah berapa hari sudah di ini, ya itu kan hak istrinya, teman-teman. Kalau kita bahas di sini karena memang udah dipublik sama istrinya, wajar kita bahas di sini. Ya, sorry teman-teman ya, saya itu biasanya tidak biasa mengundang orang ya, tapi kalau ada orang yang minta tolong datang ke sini, kita selalu membuka pintu untuk itu. Membuka pintu lebar-lebar ya, teman-teman. Ya. Edis diberkati Bapak, mereka coba-coba fitnah ini, contoh RK dipermalukan. Yes. Ya. Ya, jadi tidak ini ya, apa namanya? Nggak bisa kita segampang itu, teman-teman ya, karena itu kan masalah pribadi ya, privacy ya. Jadi kalau misalnya datang ke sini ya pintu kita buka ya. Jadi kalau misalnya untuk mengundang teman-teman, karena nanti digoreng, teman-teman ya nanti malah seperti yang kemarin itu kan tetap aja salah si Edis, teman-teman. Ya. Nah, menunggangin Kak gitu. Padahal yang berhak menunggangin istrinya ya dia sendiri Kak. Nah, itu Betul, dia. Iya, betul ya. Jadi nanti dikira nanti ya tak tahu sendiri lah si Tile, si penipu ini, teman-teman. Ya, Pak? Jadi terserah ya. Dia kan mau mencari saksi ternyata, teman-teman ya kan, saksi ya tapi ya kita lihatlah ya ke depan. Kalau misalnya si Rosi Aritonang misalnya mau datang ke sini, pintu terbuka ya. Tapi kalau kita mengundang, teman-teman, jujur ya, saya tidak setuju. Karena apa? Nanti digoreng, teman-teman ya. Jadi kasihanlah untuk masalah ini ya. Dan termasuk, teman-teman, untuk kasus si Tile ini ya, yang mengacangi tim herder, teman-teman, sebenarnya ini kan bisa termasuk apa ya, mempermainkan herder, bisa ini juga berurusan dengan hukum termasuk, teman-teman ya. Tapi kita lihatlah nanti ke depan, teman-teman ya. Ini bagus ya. Jadi kenapa emang? Kalau mau putarin aja, Mama Sanggul. Silakan. Sok, silakan. Silakan. Semua persoalan dalam hidup, usaha, pekerjaan, dan pelayananku. Tuhan Yesus memberkati. Udah selesai, sayang. Firman sudah kami sampaikan. Biarlah dia Bagus bergerak banget. maju dengan progres sesuai masa hidup kami, sesuai keperluanmu dalam hidup kami, sesuai talenta, hikmat, pengertian, apapun yang kau berikan kepada kami, supaya kami beritakan kabar baik ini kepada semua orang. Nama Tuhan ditinggikan, Bapa di surga dimuliakan, Roh Kudus yang memberi kami kuat, kuasa, dan penghiburan, sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem, di keluarga inti kita, di ring satu kita, di Yudea, di lingkungan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lingkungan kita sesama orang Kristen, di Samaria, di lingkungan orang yang belum mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Silakan, Pak. Ya, makasih hambanya. Aduh, keren banget. Makasih hambanya buat firman. Lanjut, Kak, lanjut. Oke. Ya. Ya. Sebentar ya. Ini sebentar.
Ya. Karena kalian dengar nggak saya khotbah? Terus muncul kemarin tuh si Murtadin, betul nggak? Siapa namanya tuh? Yang Murtadin selingkuh tuh, yang membuat itu. Betul nggak teman-teman? Terus saya bilang nanti di dunia pertitukan ini akan ada tuh, akan ada orang yang apologet yang kena ini, betul nggak? Saya pernah bilang kan? Dukun lagi berdakwah teman-teman, bertausiah, dukun. Begini, masalah ini sebenarnya nubuatan itu saya udah tahu. Coba ya, Ibu Jody betul ya, Bu Jody naik ini. Cuma saya nggak mau ngomong begini ya, masalah RK ini, saya mau jujur saja, kalau ada RK boleh. Termasuk salah satu penglihatan saya. Dukunnya keluar. Coba naik, coba teman-teman naik. Saya punya waktu khotbah itu. Itu khotbah saya. Dan ini memang kenyataan teman-teman. Itu ada rekaman di saya punya video. Saya putar ulang kah? Saya putar ulang kah? Kalau di video saya ada putar ulang. Saya putar ulang ya teman-teman ya. Mau? Ini file itu ya, RK selingkuh memang. Saya putar ulang ya, kalian dengar ya. Dengar ya. Ambil kesempatan si Haji Bombong. Iya. Iya, kita tunggu dulu, kita tunggu. Saya Biar putar ulang ya. Ini videonya RK ya. Entah, saya taruh dulu ya. ya, kencangkan tetap layarnya teman-teman. Apa juga lah penglihatan si Bombong ke si Gatal Palermo ya? Iya, Apa penglihatannya ke si Gatal? belum dikasih tahu itu Kak, belum. Datu Sama penggelupuk. sama cuci motor si Mas Indra yang di Seragen juga belum Seragen. dikasih tahu, belum. Berarti bukan di Korea ya? Berarti bukan kerja di Korea, cuci motor. Waduh, Iya. waduh. Saya juga bisa bernubuat 9 orang ini tahun depan pasti ada yang berulang tahun. Pasti. Salam untuk Mas Indra. Iya nanti Kak Agner nanti disampaikan. Di momen siapa yang kenal kamu sih? Bisa? Siapa yang Oke teman-teman, ini video dari YouTube saya ya. Saya kasih tunjuk ya. Terus diperhatikan sama RK. Dia dari ada tangan itu ya kan selingkuhan ada di jalan coba nonton deh guys. Oh iya. Teman-teman perhatikan, ini asli ya. suara teman-teman? Saya istri RK, saya tidak pernah bermasalah di TikTok. Tapi sampai saya meragang seperti ini teman-teman, saya sudah bisa tidak tahan lagi dengan sikap RK dengan saya dingin di rumah setiap hari. Kemudian dia KDRT dengan saya teman-teman, KDRT dengan saya. Dia membela selingkuhannya ini nih, yang tidak tahu malu ini. Kamu lihat ke sini, muka kamu tunjukin muka kamu kan udah biasa viral kan di mereka kan, kenapa malu? Jangan pak. Salah berapa bulan lalu itu, dari Desember saya khotbah. Bayanginlah teman-teman, Om Dodoang kan, mana ada dia itu dikotbahin itu beberapa bulan yang lalu si Budak ini. Ya, Om Dodoang, coba. Gak ada kan katanya kan ntar ya, tunggu ntar ya, lagi nyari kan, gak ada sampai dunia kiamat pun gak akan ada teman-teman. Saking sudah bocor halus ini kedukunannya teman-teman, ngeri kan? Ya, ngeri loh orang ini. Aduh, ampun. Ngeri sekali orang ini, teman-teman. Nah, ini lagi, teman-teman ya, kesaksian si Salve terkait video yang beredar ya, yang dilakukan oleh... Saya mau tanggapinnya videonya si RK yang ini. Jadi saya menyimpulkan ya guys, dengan dia masih berani mengklarifikasi dengan hal-hal yang lebih kebohongan lagi, ini bagi saya sih RK nggak ada perubahan ya. Dia
jelas-jelas ya. Perempuan ini nih, saya udah nasihati sekali, 2 kali, 3 kali. Yang pertama-tama saya nasehatin, saya bilang apa? Gak baik kayak gitu. Oke, semua orang punya masa lalu. Bahkan saya sendiri pun bukan orang yang sempurna. Tapi apa? Saya juga punya masa lalu. Tapi saya belajar dari masa lalu saya untuk gak mengulangi. Saya bilang gitu sama dia. Apa kata Priska, pacar kamu itu? Dia bilang, oh iya kakak, saya juga menyesali ini. Oke. Terus yang kedua kali saya samperin lagi, dia mengaku udah gak ada hubungan. Nah, ini yang ketiga kali. Kamu bilang bertemu dengan orang. Kamu bilang pelayanan offline. Bertemu dengan orang apa? Itu udah jelas-jelas selingkuhan kamu. Ya, udah jelas-jelas selingkuhan kamu. 2 minggu lalu kamu lari dari rumah, kamu pergi ke Larantuka. Saya sebagai seorang istri, saya mencari suami saya. Kamu menyambut gak kedatangan saya ke sana? Yang ada kamu apa? Meronta-ronta, marah. Di dalam mobil kamu pukul saya lagi membabi buta. Oke, saya akuin, saya tampar kamu lagi. Karena apa? Saya membela diri saya. Ketika kamu memukul saya berusaha untuk membela diri saya dong. Yang lebih parahnya lagi, ketika kamu ingin meminta cerai dengan saya bilang ya udah, anulasi aja atau pembatalan perkawinan. Kita kumpulkan semua keluarga, mama bapak saksi saya, saksi nikah kita, orang tua kamu, bila perlu hadirkan pastor. Oke, kamu bilang. Ketika semua orang sudah kumpul, apa yang kamu lakukan di hari Minggu itu? Kamu melarikan diri pergi. Kamu pergi ke Kupang. Yang lebih parahnya lagi, kamu bawa dengan Priska ke Kupang. Saya hubungin kamu, kamu hanya maki-maki saya di WA. Kamu kata-katain saya di WA. Kalau saya mau blow up semua percakapan kita, itu yang kamu maki-maki saya, yang omongan-omongan kotor kamu tentang saya. Bahkan kamu fitnah satu spender, ya. Saya nggak usah sebutin namanya. Ya. Saya kalau mau blow up kamu, ancur-ancuran bisa, RK. Karena saya tahu semua. Saya udah bilang sama kamu, ayo kita selesaikan ini baik-baik. Jangan sampai ini besar masalah ini, karena kamu adalah seorang, bisa dikatakan public figure, kamu pewarta. Kamu tampil di sosial media yang disaksikan oleh ribuan orang. Saya juga butuh kejelasan. Ketika kamu sudah tidak nyaman dengan saya dan bersikap tidak baik dalam rumah, saya udah hampir depresi. Ya, saya udah di tahap depresi. Saya bisa nangis tiba-tiba karena perbuatan kamu mengacuhkan saya dalam rumah. Bahkan kamu mengancam saya berkali-kali ya. Saya akan lebih dingin sama kamu. Saya ini istri kamu loh. Kamu ingat RK, sebelum kamu ada di titik ini, terlalu banyak loh saksi hidup kita. Jadi sebelum saya blow up ini ke sosial media, saya udah wanti-wanti kamu. Kamu lebih bagus malu di hadapan 6 orang atau lebih bagus malu di hadapan ribuan orang? Ternyata kamu menjawabnya apa? Kamu sepertinya lebih suka malu di hadapan ribuan orang. Ya. Jangan kamu pikir saya nggak tahu semua gerak-gerik kamu. Chat-chatan kamu. Saya tahu semua. Kebohongan-kebohongan kamu. Putar balik fakta kamu. Saya paham semua tentang kamu. Sekarang kamu bilang tadi ke saya itu bukan seperti istri saya yang suka membeberkan keburukan pasangannya. Silakan kalau ada. Kenapa saya sampai membeberkan keburukan kamu? Karena ini dosa fatal, ini dosa besar, kamu berselingkuh. Dan saya udah ingatkan berkali-kali, jangan ya. Cukup kasus Putri itu. Saya counter kamu. Putri pun, itu kasusnya benar adanya. Sampai saya harus naik ke roomnya Reda. Saya pulihkan nama baik kamu. Kenapa sampai saya terblow up di sosial media karena kasus kamu dengan Putri? Selama ini kamu menutupi saya. Bahkan saya bilang sama kamu, kenapa sih kamu gak pernah mau ngaku udah punya istri? Kamu bilang apa? Saya gak mau kamu kenapa-kenapa nanti. Kalau saya ada apa-apa. Padahal terjawab sudah. Supaya kamu leluasa ngedeketin semua perempuan. Ya,
Karakter kamu yang seperti ini tuh berubah ketika kamu udah terkenal di TikTok. Kamu ingat dong Mikael, ya. Saya panggil kamu Mikael karena kamu panggilan RK di rumah tuh Mikael, guys. Kamu ingat Mikael? Sebelum kamu seperti ini, ya, ayo dong lihat ke belakang kita siapa sih dulu? Ya, siapa sih dulu kita? Kita tuh hanya tukang sayur, kita hanya tukang jual pupuk. Tapi kita bahagia, kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Kenapa sekarang ketika Tuhan sudah memberkati hidup kamu berlebih, kok kamu malah gak bersyukur? Malah mencoba hal-hal yang Tuhan gak suka. Kamu mulai selingkuh, bohongin istri, KDRT. Ya. Kamu pikir saya nyaman dengan sikap kamu tiap hari di rumah dengan saya dingin? Istri mana guys yang suka dicuekin sama suaminya selama 3 bulan, bayangin. 3 bulan saya harus mengalami itu dalam rumah. Saya hampir gila tiap hari. Akhirnya saya bereaksi dengan cara apa di rumah? Marah-marah. Saya nggak tahu harus berbuat apa dengan sikap suami saya seperti itu. Bahkan dia merendahkan saya nggak usah ngomong di sini ya, tapi itu sakit banget lah kalau seorang istri dibanding-bandingkan. Kenapa dulu saya begitu sempurna di mata kamu? Tapi sekarang saya begitu buruk di mata kamu, kenapa? Jadi kamu stoplah klarifikasi, bilang saya ditunggangi sama si ini demi uang. Kamu gak usah mengalihkan, gak usah. Masalah kamu dengan saya hanya kasus perselingkuhan. Nah, kamu bilang kan, saya pencemaran nama baik nih, karena saya melive-kan kamu. Ya udah silakan, kamu lapor aja. Kalau kamu merasa ini pencemaran nama baik, ya. Tapi, kenapa? Kok nomor kamu gak diaktifin gitu? Saya udah bilang, kalau kamu mau caranya seperti ini, cara yang seperti ini harus kita tempuh, aku mana-mana aja, aku fleksibel. Karena aku udah 3 bulan loh berjuang untuk memperbaiki ini. Aku capek. Aku capek dengan sikap kamu. Kamu gak pernah menghargai perjuangan saya untuk mempertahankan rumah tangga ini. Bahkan kemarin saya chat kamu, saya bilang, bagaimana hubungan kita ini? Kamu bilang apa? Bye. Kamu gak dewasa sih menghadapi masalah. Kamu cukup menjawab dengan kata-kata bye. Nih, surat nikah kita. Ya, ini surat nikah kita. Kamu bilang kemarin KTP saya lajang, kamu bilang. KTP saya lajang. Sudah gugur karena ada ini. Ya. Saya nggak ngerti ya sampai kamu bilang KTP saya lajang. Berarti kamu meniadakan perkawinan kita gitu. Saya lebih kecewa lagi loh sama kamu. Bahkan tadi pagi kamu masih sempat WA saya, kamu bilang apa kamu sudah puas hancurkan saya. Kalau saya mau jujur, hati saya lebih hancur loh. Taruhannya rumah tangga kita. Ya. Jadi kamu jangan merasa kamu jadi korban di sini, jangan. Bahkan sampai ini hari kamu masih sama perempuan itu. Kalian masih sama-sama. Padahal saya istri kamu, saya ada di Kupang. Kita bertiga sama-sama ada di Kupang. Tapi kamu lebih memilih dengan dia di sana. Kamu gak memikirkan perasaan saya di sini. Harusnya kita berbagi hati di sini. Tapi kamu lebih memilih apa? Lebih memilih untuk menenangkan selingkuhan kamu. Ya. Jadi udah RK, kamu stop klarifikasi. Karena saya juga di sini nggak minta dibela sama siapapun. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran bahwa seorang RK tuh seperti ini loh aslinya. Saya nggak mau banyak orang lagi yang ditipu gara-gara kamu. Stop. Mending kamu ambil diri, kamu merenung dulu, baru kamu tampil lagi di TikTok. Kalau sekarang menurut saya nggak usah. Ya, jadi tadi untuk teman-teman yang tadi tuh, aduh, kalian ini apa sih kerjanya kok di block up itu aib orang. Sorry, itu sudah di block up sama si Rosi, ya. Bukan kita kurang kerjaan. Ya, tadi itu si Romeo, ya.
Jadi Romeo, ya, kamu pakai celana dulu. Sekarang jangan lagi kamu pakai celana, pakai pampers aja ya. Ya, ini bukan kita. Ini sekarang dengerin teman-teman. Kenapa saya buka itu? Ya, karena kami ini pun pernah jadi korban penipuannya si Tile. Tadi itu mata kau nggak ngedengar? Mata mendengar ya? Bukan ya? Perut kau? Aduh, kupingmu nggak mendengar, bodat? Yang mendengar pusar Kak, pusar yang mendengar. Oh, pusar ya. Aduh, ampun ya. Iya ya. Jadi ini kita itu pernah dibohongi ya. Boleh ya. Ini karena netizen tadi masih 400. Saya ulang lagi ya. Diulang aja ya teman-teman ya. Diulang ya.